Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Matuja. Kali ini kita akan sedikit belajar tentang ukuran pemusatan data. Oke, lanjut ya. Nah, untuk keperluan analisis data, penyajian data itu terkadang informasi yang diperoleh tidak hanya cukup dibuat sampai distribusi frekuensi. Nah, maksudnya gimana? Untuk lebih jelasnya kita lihat lagi untuk tabel A dan B ya. Nah, di sini ada nilai-nilai tabel ya di sini dan ada juga frekuensinya. Nih untuk nilai 29 sampai dan seterusnya sampai 89 ya, ke sini frekuensinya berbeda-beda, ada yang 8, 30, ada yang 3 dan ini jumlahnya tetap 100. Begitu halnya dengan yang di sekolah B, dengan nilai ini ternyata frekuensinya ada 5, ada 23, ada 8, tapi jumlahnya tetap 100 gitu ya semuanya. Nah, lalu seperti apa? Nah, di sini diperlukan suatu nilai tunggal yang dapat mewakili seluruh data yang ada masing-masing dari tabel tersebut. Nilai tersebut bisa dengan rata-rata ya. Dalam statistik, yang dimaksud dengan rata-rata, itu meliputi rataan, mean, median, modus, dan semua memiliki kecenderungan di tengah-tengah nilai setelah diurutkan. Oleh karena itu, yang seperti ini itu semua atau data-data yang dibutuhkan ini nih, ada rata-rata, median, dan modus disebutnya dengan ukuran pemusatan. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke rata-rata hitungan atau mean. Nah, di sini ada dua. Yang pertama ada data tunggal ya. Kita bahas dulu ini untuk data tunggal, di mana di data tunggal ini rataan data tunggal itu mulai dari X1, X2, X3 sampai Xn. Nah, maksudnya apa ini? Datanya ya satu-satu, misal ya 2, 3, 4 sampai Xn-nya katakanlah 100 gitu misal ya. Contohnya. Oke. Nah, lalu didefinisikan untuk mencari min-nya, didefinisikannya seperti ini. X bar ya atau rata-rata itu sama dengan penjumlahan dari keseluruhan data ya X1 sampai Xn dibagi dengan N. N ini berapa? Ya, data ini ada berapa? Kalau N-nya ini di 100 gitu misal, dan dia nyusun dari 1 sampai 100 berarti datanya ada ya sekian gitu ya. Atau boleh juga ditulis sebagai X bar sigma I, di mana I-nya sama dengan 1 sampai ke N dari XI. X itu ini, kalau I-nya 1 kan diganti 1 berarti X1, diganti 2 ya 2. Sigma ini menandakan dia penjumlahan gitu, dibagi dengan N. Nah ya, ini dimana yang barusan disebutkan rata-rata hitung, XI itu adalah data ke, dan N itu adalah banyaknya data yang diketahui gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada data berkelompok, di mana dalam data berkelompok gitu ya, ini digunakannya seperti ini, X bar ya, ada sigma I sama dengan 1 ke R dikali FI ya, FI per sigma I sama dengan 1 sampai ke R atau ke N ya, kalau di sini kita gunakannya N, di sini R, FI. Nah, ini apa? Nah, X bar itu adalah rataan hitungnya. XI adalah titik tengah interval. Gitu ya. Jadi kita nanti akan mencari titik tengah intervalnya itu seperti apa. Lalu ini sigma I sama dengan 1 sampai RFI itu sama dengan N ya, atau banyaknya data. Oke. Nah, di sini tentunya ada beberapa kekurangan dan kelebihan, di mana kalau menggunakan min itu kekurangannya sangat peka terhadap nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu ya perubahannya yang sangat signifikan. Nah, di sini kelebihannya mudah dihitung dan ini sering sekali digunakan, dan perhitungannya melibatkan keseluruhan data. Oke ya. Nah, lanjut. Nah, di sini ada contoh soal tentunya ya. Ada contoh soal. Tentukan min dari daripada tabel-tabel berikut. Nah, kita punya interval 21 sampai 25, 23 sampai 30 dan seterusnya sampai 46. Intervalnya ya sampai 50, di mana frekuensinya ada 2, 8, 9, 6, 3 dan 2. Oke, lanjut ya. Langsung saja ini ada jawabannya ya. Saya jelaskan mulai dari jawabannya. Karena tadi rumusnya itu adalah sigma ya. Sigma FI dikali dengan XI per yang ini ya, sigma FI, nah ya, atau sigma N. Nah, maka kita harus cari dulu FI nya itu XI nya itu berapa. Nah, ini ya,
sesuai dengan yang diketahui intervalnya adalah yang ini, frekuensinya adalah ini 2, 8 dan seterusnya, dan ini dijumlahkan itu menjadi 30. 30 ini adalah nilai N, atau nilai N di sini adalah sigma Fi gitu ya. Lalu titik tengah ini didapatkan dari mana? Nah, titik tengah ini didapatkan dari sini ya, ke sini ya. Itu dari 21 ditambah dengan 25 per 2 gitu ya. Ini kan kalau dicari sama dengan berapa nih? 46 per 2. Berapa 46 bagi 2? Itu adalah 23. Maka 23 ini adalah Fxi gitu. Nah, 28 ini didapat dari mana? Tentunya dengan cara yang sama. 30 ditambah 26 dibagi 2 gitu ya. Ini nilainya segini. Nah, yang kita butuhkan adalah ini Fixi gitu ya, Fixi. Maka kita kalikan Fi-nya ini, Xi-nya ini 2 dikali dengan 23, 46, 8 dikali dengan 28, 224, dan seterusnya ya, ini dikalikan saja. Nah, ini menjadi 96, sehingga untuk sigma Fixi itu adalah jumlah dari ini semua ya. Nah, sigma Fixi-nya adalah 1020 ya, 1020. Ini tinggal dijumlahkan saja mendapat 1020. Lalu untuk jawabannya ya, untuk jawabannya itu dapat ini. Sehingga X aksen itu sama dengan sigma Fixi per sigma Fi itu sama dengan 1020 per N. N-nya adalah 30. Maka ini dibagi menjadi 34 gitu ya. Ya, ini ada beberapa contoh. Mari kita mulai dari yang nomor 1. Di sini pada percobaan mengundi sebuah dadu sisi 6 sebanyak 50 kali tercatat pada tabel berikut, yaitu untuk angka 1 ada 4 kali, 2 ada 5 kali, dan seterusnya sampai 6 ada 11 kali. Kira-kira rata-rata untuk itu semua berapa? Gitu ya. Rumusnya itu adalah apa? Sigma Fi ya, kali Xi per sigma Fi. Nah ya, per sigma Fi. Nah, kita cari dulu Fixi. Nah, karena di sini Xi-nya itu tunggal, tidak ada tengahnya, berarti kita tinggal kalikan saja. Ini kali ini ya. Ini nih, 1 ini kalikan dengan 4 dan seterusnya nanti. Berarti kita punya 4. Lalu ini 2 kali 5 ada 10. Lalu 3 kali 10 ada 30. Lalu ada 40. Lalu ada 50. Lalu ada 66 gitu ya. Nah, 66 per Fi itu kan frekuensinya yang ini ya. Nah, jumlahkan ini berapa? 5 tambah ini 9, 39 tambah 11 itu 50, sesuai dengan banyaknya ini nih, banyaknya pelemparan dadu, berarti per nanti ya 50. Nah, lalu yang ini gimana kan ya? Ini tinggal kita jumlahkan saja semuanya. Nah, sehingga kita punya berapa nih? Oke, 200 ya. 200 per 50 sehingga sama dengan 4. Nah, jadi rata-ratanya itu adalah 4 ya. Lanjut kita nomor 2. Ini ada misalnya, perhatikan tabel berikut. Skor 5 sekian ya sampai 10. Frekuensinya ada 20, 20, 20, X dan 10. Jika pada tabel tersebut rata-rata skornya adalah 7 katanya ya, maka berapakah nilai X tersebut? Nah, ini bagaimana cara mencarinya? Ini masih ada hubungannya dengan yang nomor 1 tadi. Berarti kita sama-sama saja ini kita kali-kalikan dulu ya, seperti biasa ke bawah. Berarti ada 5 kali 20. Yang ini dulu ya, satu-satu. Nanti itu semua kita jumlahkan. 5 kali itu ada 100. Nah, kan harus ditambah karena ingat rumusnya itu adalah sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Gitu kan? Nah, lalu di sini 100 ditambah dengan yang mana? Ini kali ini 6 kali 20 itu 120 ya. 120 ditambah lagi dengan 7 kali 20 140 ditambah lagi 8 kali X ya, 8X ya, ditambah dengan 100. Nah, oke ya, lanjut. Nah, karena ini per frekuensinya, maka per frekuensinya berapa nih totalnya? 20, 40, nah ini ada 70
70. Tapi kan ini ada X, iya, kita ubah dengan plus X. Gitu aja ya. Nah, katanya di soal nih, skor rata-ratanya adalah 7, maka ini sama dengan 7. Karena kan rumusnya kayak gini kan, X bar sama dengan, nah gitu. Ini kan 7 hasilnya. Nah, maka kalau sudah seperti ini gimana? Kita kalikan saja ya. Ini kita jumlahkan dulu. Berapa nih? Kita punya 460 ya. 460 ditambah dengan yang ini 8X sama dengan ini 7 dikali dengan 70 plus X. Nah, maka kita punya ini 460 ditambah dengan 8X ditambah dengan 490 ya, ini dikalikan. Ini sama dengan, nah dikalikan, lalu ini kalikan juga ke sini ditambah 7X. Nah, maka yang punya X kita gabungkan 8X min 7X, karena ini ya ke sini sama dengan 490 dikurang yang ini pindah ke sini 460, maka kita punya X sama dengan 30 ya. Jadi ya, oke. Untuk di nomor 3 ini perhatikan tabel berikut katanya. Ukuran dan frekuensinya ada. Nah, ini mulai pakai yang ada intervalnya ya. Berarti kalau ada interval kita pakai tengahnya. Nah, seperti biasa saya ingatkan dulu sigma Fi ya dikalikan dengan Xi per sigma F. Nah, gitu ya. Nah, ini sebelum ke yang lain kita harus cari dulu Xi-nya. Xi-nya itu adalah nilai tengah di antara keduanya. Nih, karena ini mah angka-angkanya kecil ya, kita bisa mengetahui nih. Ini 47 dikurang sampai sekian, lalu 49, berarti tengah-tengahnya ada angka 1 yaitu 48. Sehingga kalau misalnya saya susun lagi itu seperti ini. 48 ya nilai tengahnya. Ini adalah Xi-nya ya. 48. Lalu yang ini 51. Lalu yang sebelah sini ada 54, lalu ada 57, lalu kemudian 60. Nah, ini Xi-nya. Frekuensinya, nah ini tetap ini 6, 8, 5, 4, dan 2. Nah, maka kalau kita mencari Xi-Fi-nya ya, Fi-Xi-nya, nah ini sama dengan ya kali-kalikan saja ini semua ya. 48 kali 6 itu 288, 51 kali 8 itu menjadi 408, lalu 54 kali 5 itu menjadi 270, 57 kali 4 itu 228 ya, 60 kali 2 120 ya. Nah, ini karena nanti ditanyanya adalah sigma Fi Xi, berarti kita harus jumlahkan ini semuanya ya. 1314 per, nah per kan sigma Fi ya, berarti harus frekuensi keseluruhannya, ini tinggal kita jumlahkan. Nah, sehingga kita punya 25 ya, 25, maka 1314 per 25 itu sama dengan 52,56. Ini jawaban. Nah, ini ada soal seperti ini, nilai dan frekuensi sama, ini 0 sampai 2, 3 sampai 4, dan seterusnya ya. Itu bisa kalian perhatikan. Nah, lalu di frekuensinya ini kita mencari nilai X, dimana kalau dirata-ratakan adalah ini katanya 5,65. Itu berapa kan nilai X gitu ya. Kita cari mulai dari sama ya, karena ini interval berarti kita harus cari nilai tengahnya dulu. Nilai tengah dari interval tersebut untuk nilainya ini 1, lalu ada 4, lalu ada 6, 7 ya, lalu ada 10. Nah, di bawahnya frekuensinya tetap 4, di sininya X, di sininya 3. Nah, ya, karena ini nilai Xi dan ini adalah Fi, yang ditanyakan harus Fi Xi. Nah, ya, maka ini sama dengan ini kali ini 4 ya. 4, oke. Ini kali ini berapa nih? 16. Ini kali ini 7X. Lalu ini kali ini 30. Nah, kalau sigmanya ya, sigma Fi
XI itu sama dengan jumlahkan keseluruhan ini. Ya 50 plus 7X. 57X. Kan dibagi dengan sigma FI. Nah, dimana sigma FI-nya ini adalah ini. Kita jumlah as ditambah X. Nah, gitu ya. Nah, ini pakai rumus yang mana? Sama yang tadi ya. Maka rumusnya adalah X bar. Ini X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, X barnya kita ketahui 5,65. Ini sama dengan XI-nya yang ini 50 plus 7X per yang bawah ya, FI-nya 11 plus X. Berarti saya lanjut ke sini ya. Nah, berarti kita punya 50 plus 7X dia sama dengan 5,65. Ini dikalikan dengan 11 ditambah X. Nah, maka 50 plus 7X dia sama dengan 62 ya, 15. Ini ditambah 5,65X. Nah, sama yang punya X masuk ke sini ya. Berarti kita punya 7X dikurang 5,65X sama dengan 62,15 dikurang 50. Maka ini menjadi 1,35X sama dengan ini berapa nih kalau dikurangi 12,15 ya. Maka nilai X sama dengan dibagi ya. Ini dibagi 12,15 dibagi dengan 1,35. Ini hasilnya adalah 9. Ya, 9 ya. Maka nilai X yang ini, nah yang ini adalah 9. Oke, kita lanjut di nomor terakhir ya. Ini ada nomor 5. Dari histogram tersebut menentukan nilai guru dalam pelajaran matematika katanya. Terhadap 25 siswa, tentukan nilai rataan histogram berikut. Nah, sebelum itu kita harus cari FI-nya dulu ya, XI-nya sorry. Nah, untuk mencari XI, nah ini berarti sama dengan gimana nih? Antara 50 ini jadi yang atas ditambah yang bawah kan dibagi 2 gitu ya. 50 coba ya. 50 ditambah dengan 41 itu sama dengan 91. Ini dibagi 2 sama dengan 45,5. Jadi yang pertama kita punya 45,5. Nah, yang berikutnya yang ini karena angkanya sama nih berarti akan naik 1. 55,5. Lanjut, kita punya 5,5 lalu 75,5 dan yang terakhir ada 85,5. Ini ya. Nah, untuk FI-nya itu masih tetap sama, yaitu 3, 5, ini 12 ya. Lalu 2, yang ininya 3, sesuai dengan yang ini. Nah, berarti kita harus cari FI. Ini sama dengan dikali-kalikan saja. Berarti kita punya 136,5, yang ini 55,5, 277,5, yang ini kali 12 786, 75,5 kali 2 tuh 151 ya. 85,5 kali 3 kita punya 256,5 ya. Berarti sigmanya XI-FI-nya itu sama dengan, jumlahkan ini semua, kita punya 1067,5 ya. Nah, ini dibagi kan sesuai rumusnya, nanti dibagi dengan rumusnya tulis aja ya, sigma FI. Nah, dibagi dengan sigma FI, jumlah total ini kan ada 25 siswa, maka dibagi dengan 25 siswa, maka ini sama dengan 64,3. Nah, ini jawabannya. Oke ya. Sekian mungkin untuk pembahasan dengan soalnya. Terima kasih. Apabila belum mengerti silakan untuk diputar ulang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.